global ya. Untuk Jadi, menumbuhkan nasionalisme sebagai ya, siswa, karena di Indonesia ini kan banyak suku, kita, banyak ras, banyak budaya, untuk banyak menumbuhkan agama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, kalau saya tanya selamat pagi, jawabnya luar biasa gitu ya. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, kabarnya baik? Baik, Pak. Sudah belajar di rumah? Sudah, Pak. Luar biasa ya. Jadi, selamat ketemu lagi. Untuk itu, kita akan lanjut lagi dengan Bapak ya. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar lagi tentang barisan dan deret ya. Tapi, seperti biasa, sebagai seorang siswa yang baik, maka sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat ya. Oke, silakan Ketua Kelas. Dipimpin ya. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama Kristen. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas tuntunan sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan belajar matematika. Berkati apa yang diberikan oleh Bapak Guru menjadi bekal dan peluang untuk kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Oke, terima kasih Ketua Kelas ya. Jadi seperti biasa, sudah berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Aprilia, Hadir, Pak. Betty, Hadir, Pak. Griselda, Hadir, Pak. Gwen. Hadir, Pak. Oke, luar biasa ya, rata-rata hadir dan ada yang berhalangan memang ya, tidak ada masalah. Jadi sebelum kita mulai belajar, coba teman-teman yang tidak punya pena, disiapkan penanya, bukunya di atas meja. Yang tidak punya, ya, yang tidak punya pena atau yang punya lebih dipinjamkan ke yang tidak punya. Saya. Jadi saling membantu sesama siswa ya. Yang berikutnya, setelah itu coba tenang sebelum pembelajaran. Coba semua, ya, perhatikan. Coba semua tarik napas. Coba tenang di mejanya masing-masing, tarik napas. Oke, keluarkan, tenang, ya, lihat sekitar, amati sekitar. Oke, kembali fokus. Ulangi lagi, tenang, tarik napas, buang napas, tenang, lihat sekitar, fokus kembali. Oke, sudah ya? Oke, kita kembali fokus. Oke. Selanjutnya, Bapak lanjut ya. Oke. Dari sini aja biar kelihatan lebih jelas. Ya. Oke. Sebagai seorang siswa ya, kita harus tahu dulu profil pelajar Pancasila ya. Karena kita Indonesia ya. Jadi kita negara yang cukup luas pada penduduknya, kita harus tahu profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, apa sih profil pelajar Pancasila? Jadi sebagai seorang pelajar, kita tuh harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi semua siswa harus seperti itu. Apapun agamanya ya. Yang berikutnya, kita harus berjiwa kebinekaan global. Kita harus berjiwa kebinekaan global ya. Jadi sebagai siswa, karena di Indonesia ini kan banyak suku, banyak ras, banyak budaya, banyak agama, kita harus satu membahu, itu Indonesia. Yang berikutnya, bergotong royong. Kita sebagai makhluk hidup tentu membutuhkan orang lain ya. Entah itu membantu apa dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain. Jadi kita harus bergotong royong, ya, bermasyarakat seperti itu ya, sebagai pelajar Indonesia, ya, harus mempunyai profil pelajar tersebut. Mandiri, nah ini penting juga. Siswa sekarang harus mandiri, ya, tidak boleh
bergantung kepada orang lain. Kenapa? Kalau siswa kita tidak bisa mandiri, maka suatu saat negara kita, Indonesia tercinta, itu akan dijajah oleh negara lain. Seperti dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi sebagai siswa itu kita harus mandiri. Oke. Yang berikutnya, berpikir kritis, bernalar kritis ya. Siswa sekarang itu harus bernalar kritis. Karena persaingan itu, kalau kita tidak kritis, itu kita akan tertinggal. Ya. Itu penting sekali. Yang berikutnya, itu kreatif. Itu juga penting. Orang sekarang banyak yang anak SD sudah mendapatkan atau punya penghasilan itu cukup banyak ya, bisa berpuluhan juta, bahkan miliaran. Karena apa? Kreatif. Maka sebagai profil pelajar Pancasila, sebagai siswa kita harus punya jiwa 6 profil pelajar Pancasila. Oke ya. Oke, untuk menumbuhkan nasionalisme ya. Nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang baik. Mari kita menyanyikan lagu sama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa. Saya, Bapak minta tolong semua berdiri. Oke. Oke ya, sama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia cinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, belajar jangan tegang ya. Smile, santai, tapi serius ya. Oke. Oke. Ya, belajar santai aja. Oke, kalau Bapak bilang tepuk satu. Yes. Gitu ya? Bisa? Oke, kalau Bapak bilang, misalkan tepuk 2, oke, bisa? Tepuk 3, lihat ya, semangat, bisa? Bisa ya? Oke, luar biasa. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 3, semangat. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, luar biasa ya. Antusiasnya dalam belajar kelas ini luar biasa, saya akui ya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita akan belajar ya nanti. Namun sebelum itu, Bapak ingin apa ya? Melatih atau melihat konsentrasi kalian ya. Oke, Bapak ingin melihat konsentrasi kalian sebelum kita lanjut ke sini. Coba Bapak ikuti instruksi Bapak ya nanti ya. Bapak kasih petunjuk dulu. Misalkan kalau Bapak bilang Marina, ya kan? Begini tangannya. Menari, Marina, menari begini ya. Di atas menara. Bisa? Bisa, Pak. Ulang, ayo sama-sama.
Marina menari di atas menara. Marina menari gini ya, di atas menara. Bisa? Oke, yuk sama-sama. Marina menari di atas menara. Di atas. Kelihatan yang tidak konsentrasi yang mana ya? Oke, di atas bagaimana tadi gerakannya? Jadi kelihatan siapa yang tidak konsentrasi, siapa yang konsentrasi. Nah, itu penting sekali. Kita sebagai seorang siswa, sebelum belajar itu konsentrasi. Jadi begini, kemarin kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika ya. Sekarang itu, sebelum itu, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita itu, ya, nantinya kita akan melihat penerapan ya, penerapan dari atau aplikasi dari materi barisan dan deret aritmatika. Tapi sebelum sampai ke situ, Bapak akan coba ulas kembali materi yang kemarin ya. Bapak ulas kembali materi yang kemarin, coba perhatikan, diingatkan lagi yang kemarin toh, supaya ketika nanti diaplikasikan itu tidak lupa, karena dasarnya itu, pertama itu kan teori, kedua praktek. Oke, ini sudah ya. Nah, ini barisan aritmatika ya. Kita mulai dulu. Barisan aritmatika itu sebuah pola dengan suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Ini kita sudah belajar ya. Sudah kan ya? Sudah belajar. Jadi intinya barisan aritmatika itu dia sebuah barisan, nanti polanya itu kalau bertambah 2, bertambah 2 terus. Atau berkurang 2, berkurang 2 terus. Atau berkurang 4, berkurang 4 terus. Karena dia bertambah dan berkurang sama, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, kita sampai di sini. Kembali lagi ke saya, ya. Nah, ini sudah kita ulas kembali materi yang kemarin. Sekarang kita sampai ke penerapan barisan dan deret. Utamanya itu aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Jadi, tujuan Bapak pada pembelajaran hari ini, atau tujuan pembelajaran kita hari ini itu barisan dan deret aritmatika. Di mana penerapannya itu yang akan kita cari, atau aplikasinya dari ilmu yang teori yang kita sudah pelajari, gitu ya. Jadi yang kita sudah pelajari, kita akan coba terapkan, ya. Terapkan. Tapi sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali manfaatnya kemarin itu. Kita mempelajari barisan dan deret. Misalkan contoh, ya. Oh, ternyata itu bisa mencari tarif pembayaran, salah satu manfaat yang kemarin ya. Tarif pembayaran itu bisa, misalkan tarifnya berapa hari ini, besok berapa, ya kan? Jumlahnya berapa. Nah, itu bisa pakai ini. Materi ini penerapannya. Yang berikutnya contohnya, menghitung jumlah tabungan. Misalkan tadi ketua kelas ya, misalkan ketua kelas tadi itu misalkan 1 bulan nih, nabungnya nih 50.000. 2 bulan dia nabung 100.000. 3 bulan dia nabung 150.000. Nah, ternyata nantinya bisa dilihat dalam 1 tahun dia tabungannya berapa sih? Tidak usah pakai kalkulator, kita bisa pakai rumus atau penerapan barisan dan deret aritmatika. Ada lagi nggak? Banyak. Nih, lihat ya. Menghitung pertumbuhan. Ya, misalkan di Kota Ambon nih, bayi yang lahir hari ini misalkan atau bulan ini, misalkan jangan banyak ya, misalkan 15 di Kota Ambon dalam hari ini sekota Ambon. Terus bulan besok nih ada 30, bulan besoknya lagi ada 45, ya kan? Jadi kita bisa melihat dari sini, bisa implementasikan ilmu ini dalam penerapan itu, ya, untuk menghitung pertumbuhan penduduk misalkan. Makanya orang matematika itu bisa kerja di kantor statistik dan lain sebagainya, ya. Kalau ditanya, Pak, ada lagi nggak sih contohnya manfaatnya penerapan barisan dan deret? Banyak ya, banyak sekali ya. Nanti pelajari. Salah satu contoh yang Bapak sudah terangkan waktu itu ya ini, ya. Oke, selanjutnya ya. Aduh Pak, apa itu? Gitu ya. Apa itu Pak? Gitu kan ya. Coba kita nonton dulu.
Oke ya, luar biasa ya. Ada yang tahu itu tarian dari mana? Maluku. Di mana sih? Di Ambon. Masa JMP nggak tahu? Waduh, ini apa ini? Fokus? Fokus ya, masih fokus? Oke, tepuk 3. Oke, ini JMP dan ini di pantai? Di Halong bukan? Iya, jadi di dekat JMP ya. Iya. Oke. Tahu kan ini tarian dari Namanya apa? Tari Cakalele. Oke ya, kita ambil kasus ini ya. Ini tari Cakalele contohnya ya. Jadi, ini tari Cakalele yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi, kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa Bapak bilang atau Bapak suruh nonton? Apa sih Pak kita belajar kok nonton-nonton gitu kan? Ada yang tahu nggak? Nggak ya? Oke. Jadi begini, kita sebagai orang Maluku, pokoknya kita entah itu lahir di Jawa atau di mana, yang penting sudah lama di Maluku itu orang Maluku. Kita harus tahu dulu identitas kita, ya. Salah satunya kita punya tarian Cakalele, ada nanti makanan khasnya, baju adatnya dan lain sebagainya. Karena penting sekali kita mengenal diri kita, ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata dari permasalahan ini ya, dari kultur ini kita bisa munculkan soal, misalkan ya. Jadi misalkan Karvin dan Angki bergabung dalam komunitas Kalesang grup tarian Cakalele, Provinsi Maluku. Mereka terkadang tampil di berbagai event atau kegiatan tertentu. Untuk itu mereka rutin melakukan latihan ya, agar penampilannya itu memuaskan hati para penonton. Mereka akan tampil di bulan Desember, ya. Jika mereka latihan pertama di bulan Januari sebanyak 3 kali, ya, dan mereka di Februari itu 5 kali, dan seterusnya dengan penambahan jumlah latihan yang sama, maka berapa kali mereka latihan di bulan November? Berapa kali sih? Gitu kan? Oh, ternyata masalah ini, oh iya, saya ingat, Pak Guru dulu pernah ajar. Ternyata masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan barisan dan deret aritmatika. Setelah ini Bapak sudah bagi kelompok ya. Silakan ya, bagi kelompok. Ya, Bapak bagi kelompok, jadi Bapak sudah bagi kelompok. Seperti yang kalian duduk sekarang, yaitu berdasarkan tempat duduk ya. Jadi Bapak sudah bagi berdasarkan kemampuan kalian dari awal gaya belajarnya. Bapak sudah melihat ternyata kalian dibagi sekarang dalam kelompok yang heterogen supaya saling membantu dalam memahami masalah atau menyelesaikan tugas. Yang tidak bisa berbagi sama yang belum bisa, yang sudah bisa pokoknya berbagi sama yang belum bisa. Jadi satu kelompok itu bisa semua. Bisa ya? Nanti kerjakan ya. Oke. Nah, bagi kelompok ya. Ini nanti LKPD-nya Bapak bagi, jadi kita bagi kelompok ya. Bapak kasih LKPD-nya, nanti dikerjakan ya, langsung tunjuk ya. Jangan lama-lama ya. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Bapak sambil keliling, nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti Bapak juga berikan penilaian keaktifan dan pribadi ya, penilaian pribadi dari semua siswa ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan. Yang ditulis nama dulu di atas, nama siswanya, nama kelompok. Ya, di bawah boleh, di belakang boleh, di depan atas boleh, di belakang boleh. Itu yang ada namanya boleh ditulis.
Sini aja di sini. Oke, di sini. Tulis ya. Ya, panggil aja nggak apa-apa Pak gitu. Usah malu-malu. Gimana? Saya presentasi nanti baca nomor satu sama. Satu. Iya, ini soal nomor 1 ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan boleh tanya. Nanti kelompok, nanti yang ditunjuk aja, yang itu. Ada kesulitan? Tidak bisa ya. Iya kan sudah belajar. Harusnya sudah bisa. Kan terapan aja ya. Tapi kalau ada yang bingung tanyakan aja, nggak masalah. Ya, tanyakan aja. Gimana? Kelompok ini bisa ya? Gampang kan ya? Gampang. Dipelajari ya. Yang belum bisa silakan yang lain ya. Harus saling membantu biar semua paham. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Oke. Kelompok ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, iyalah. Harusnya bisa. Iya, Pak. Kalau ada yang tidak jelas silakan ya ditanyakan. Jangan lupa ditulis nama kelompok ya. Iya, Pak. Ya, tulis nama. Oke, di situ ya. Boleh, di situ. Oke. Tulis nama kelompok. Sudah semua? Sudah? Oke, ya. Untuk nomor pertama, saya persilakan kelompok berapa ya? Kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Oke, berikan aplaus buat kelompok 1.
Jawabannya semua benar ya? Oke, kita coba lihat pembahasannya di sini ya. Iya. Oh, ternyata UN sama dengan AN. Kenapa tadi itu? A-nya itu 30.000, ya A itu sama dengan suku pertama. Ya, yang kedua B itu beda 20.000. Jadi kita udah ketahui di sini ternyata yang ditanya penampilan ke-7. Ya, berarti utuh U7. Ya, jawabannya sudah benar 150.000. Kalian jawabannya udah benar semua, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Cukup. Sekarang Bapak ingin tahu sejauh mana kalian itu paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi Bapak akan melakukan evaluasi. Nanti ini untuk setiap orang ya, tulis nama, kumpulkan Bapak mau melakukan evaluasi sejauh mana kalian paham ya. Langsung tulis jawabannya aja, bisa? Oke, siap. Biar nggak buang-buang waktu ya. Sudah ya? Ya, karena waktunya habis, nggak masalah. Yang belum itu, Bapak hitung mundur dari 10 ya. 10 langsung kumpul di atas meja kalian. Jadi 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kumpul jadi 1 ya. Waktunya habis ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini ya, Bapak simpulkan bahwasanya ternyata barisan dan deret aritmatika itu bisa diterapkan dari berbagai kejadian ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi contohnya di bank ya kan, pertumbuhan penduduk ya kan, pertumbuhan ekonomi banyak macam. Jadi yang harus kita ketahui perbedaannya, barisan aritmatika berarti suku-sukunya ya. Dari suku pertama atau kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Tadi ada yang mencari jumlah suku ke N ya. Jumlah suku ke N misalkan suku berapa yang dicari berarti kita harus tahu bedanya berapa, suku pertamanya berapa gitu ya. Terus yang berikutnya ada barisan aritmatika, ada namanya jumlah atau deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu jumlah dari semuanya. Dari suku-suku pada barisan aritmatika. Misalkan tadi jumlahnya, misalkan satu hari dia itu menabung 50.000, hari kedua 100, hari ketiga misalkan 150. Jadi dijumlahkan hasilnya itulah disebut dengan deret aritmatika. Jadi harus dipahami antara perbedaan barisan dan deret aritmatika. Yang berikutnya ini terakhir ya. Terakhir tentunya dalam suatu pembelajaran ya kan, dalam suatu pembelajaran kita itu harus merefleksi. Silakan langsung dijawab aja. Untuk refleksi ini itu sebenarnya pengingat bahwa kita hidup itu harus berefleksi agar kita menjadi insan atau makhluk yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya seperti biasa karena kita sudah selesai ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah dari Bapak yang disengaja ataupun tidak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Shalom. Oke.